Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik dari awal hingga akhir. Selalu menjaga kesehatan, terapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dan Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Ya. Kemudian untuk presensi sudah Bapak share di WA group. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai untuk pembelajaran hari ini di minggu kemarin sudah Bapak singgung sedikit, yaitu tentang teks prosedur. Ya. Ada yang sudah tahu pengertian teks prosedur itu apa? Teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Mengetahui tentang kompetensi dasarnya. Apa sih kompetensi dasar yang akan kita pelajari? Yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tertulis. Itu KD-nya, kemudian indikatornya ya, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu indikatornya. Kemudian ketika kita melakukan pembelajaran, kita juga harus mengetahui tujuannya itu apa. Ya, tujuannya kalian nanti bisa merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam kita masuk ke materi. Ya, jadi pertama pengertian sudah disebutkan oleh Intan. Ya. Itu adalah ciri-ciri, ya. Ciri-ciri teks itu. Ya. Ciri-cirinya ada berapa, Mbak? 4. Ya, sebutkan. Tujuan harus jelas. Langkah-langkah kerja yang dipaparkan secara urut. Yang Jika ketiga, langkah kerja yang satu dengan lainnya harus bersifat informatif. koheren. 4. Teks bersifat informatif. ya. Struktur ya, struktur itu sama juga dengan bagiannya ya. Bagian-bagian teks prosedur ada berapa? 3. 3. Yang pertama, Bagian tujuan, ya pengertiannya. yaitu bagian berisi tujuan pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai atau bisa berupa judul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bagian material. ya, bagian material. Pengertiannya, Yaitu berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan, namun tidak semua teks prosedur yang memiliki bagian ini atau umumnya terdapat dalam resep makanan. ya, itu bagian kedua adalah bagian material atau bahannya. Kemudian yang ketiga, pengertiannya, Yaitu bagian yang berisi cara atau langkah yang akan ya, teks prosedur berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3. yang pertama, Teks Teks prosedur prosedur sederhana. pengertiannya, Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya Langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukan contohnya prosedur ketika mengoperasikan. yang kedua, teks Teks prosedur prosedur kompleks. teks prosedur kompleks. Pengertiannya, Teks prosedur kompleks Terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah-langkah lainnya. Contohnya prosedur pembuatan KTP. terakhir yang ketiga, teks prosedur protokol. ya, pengertiannya, Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami.
Contohnya cara menyalakan komputer. Dalam kita merancang atau membuat teks prosedur, ada beberapa unsur pembangunnya, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama, ya, Tujuan umum, Ya. tujuan. bagian tujuan. Dan yang kedua, Bagian bahan atau material. bagian bahan atau material. Yang Iya. ketiga, Tahapan. bagian langkah-langkah. Kita akan merancang teks prosedur, langkah-langkahnya ada berapa? 4. Ada 5. 5. Yang pertama, 1. Menentukan topik apa yang akan dibuat. yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibuat. Kedua, Mengumpulkan sumber informasi beberapa karangan. Karangan. yang ketiga, Menentukan Mengembangkan judul. informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkah. ya, menentukan judul. Yang ketiga, kemudian yang keempat, Menyusun teks Menyusun prosedur kompleks secara utuh. ya, itu adalah langkah-langkah ketika kita akan merancang teks prosedur. Ya. Kemudian di sini ada gambar, ya. Di sini yang pertama adalah gambar langkah-langkah membuat layang-layang. Kemarin sudah saya buat kelompok, ya. Kemudian tugasnya kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing untuk membuat contoh teks prosedur berdasarkan ketiga gambar tersebut. Maksudnya kalian pilih salah satu yang menurut kalian itu paling gampang, itu yang mana? Ya, Mbak Intan. Intan sudah selesai kelompok berapa, Mbak Intan? Kelompok 1 ya kemarin ya? Ya. Nah, coba presentasikan contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan mie instan. Ya, makanan yang satu ini memang popularitas di Indonesia maupun di luar negeri karena cara pembuatannya yang mudah dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama atau bahan yang rumit. Mari kita simak langkah-langkah membuat mie instan. 1. Panaskan air selama kurang lebih 15 menit sampai mendidih. Kalian sudah bisa untuk merancang teks prosedur berdasarkan gambar. Ulas kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah pengertian. Mbak Diva Amelia, ya. Pengertian teks prosedur itu apa, Mbak? Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu adalah pengertian teks prosedur. Kemudian sekarang ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri dari teks prosedur. Ya. 1. Tujuan harus jelas. 2. Langkah-langkah kerja dipaparkan harus urut. 3. Langkah kerja yang satu lain harus kemudian. 4. Teks bersifat informatif. Berarti kita dapat menyimpulkan pada pembelajaran pagi hari ini bahwa pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau proses untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu ada 4, ya. Yang pertama adalah tujuan harus jelas. Yang kedua, langkah-langkah harus jelas. ya. Kerja digambarkan harus urut. Ya, yang ketiga, Langkah kerja yang satu dengan yang lainnya harus koheren. Ya. Kemudian yang keempat, teks bersifat Bersifat informatif. ya. Untuk tugasnya, ya, tugas individu di rumah, nanti kalian Bapak suruh untuk membuat contoh teks prosedur, ya. Temanya bebas, bisa berkaitan dengan pengalaman kalian. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, ya, kita masih di materi teks prosedur, tapi kita akan menganalisis tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Ada pertanyaan? Tidak. tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak
Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.